strong. Hai Lur, balik lagi di channel Arsio Film, channel yang akan sering uploadnya karena tahu YouTube banyak duitnya. Masih bersama saya Cio yang akan menemani kalian. Nah Lur, kali ini kita akan mengalur film jadul namun sangat greget sekali. Film yang rilis tahun 1985 dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Film ini berjudul Komando, menceritakan seorang pensiunan pasukan khusus yang putrinya diculik oleh penjahat dan dipaksa untuk melakukan misi membunuh seorang presiden. Mampukah sang komando ini menjalankan misi mustahilnya, dan apakah yang akan diperbuatnya? Langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Di suatu pagi, pasangan ini dikejutkan dengan kedatangan truk sampah, padahal belum waktunya datang di hari itu. Karena sang suami tak mau kelewatan untuk buang sampah yang penuh dengan tisu sisa-sisa semalam, akhirnya dia keluar untuk membuang sampahnya. Lalu setelah di depan rumah, tukang sampah Falcon ini tiba-tiba memberondongnya dengan tembakan yang membuat pria itu tewas. Keesokan harinya, si Falcon ini mendatangi dealer mobil. Saat sales menjelaskan spek mobilnya seperti apa, tiba-tiba di sebuah dermaga, seorang pria bernama Bennett menaiki kapal nelayan. Juga terlihat si Falcon di pinggir dermaga dengan membawa sebuah remote control. Tiba-tiba kapalnya diledakkan. Kejam banget si Falcon ini Lur. Kira-kira apa yang terjadi? Sabar, karena film baru dimulai. Cerita akan berfokus pada pria ini yang bernama John Matrix. Beliau adalah mantan pasukan khusus yang sudah pensiun dan memilih hidup tenang dengan putrinya, tinggal di sebuah rumah di perbukitan. Bahagianya kehidupan John dengan putrinya ini. Hingga pada suatu saat, mantan atasan John yang bernama Jenderal Kirby mendatangi kediaman John. Kemudian jenderal ini mengatakan bahwa misi pada masa lalu John membawa musuh-musuh untuk datang balas dendam, termasuk Bennett, pria yang diledakkan di kapalnya tadi. Dia adalah salah satu teman John saat masih aktif di pasukan khusus, dan John diminta berhati-hati karena musuh-musuh pasti akan menemukannya, dan Jenderal Kirby meninggalkan dua orang terbaiknya untuk menjaga John. Belum juga helikopter si jenderal menjauh, tiba-tiba dengan instingnya, John dapat merasakan keberadaan bandit-bandit ini. Tapi sayang, Jenny putri John telah dibawa kabur dengan mobil. Saat bandit ini menahan John untuk berdiskusi, yang terjadi, John mencoba mengejarnya, namun mobilnya sudah dipreteli kabel-kabelnya. Dengan badan bak gapura semada nganjuk, mobil itu pun digelindingkan oleh John. Apesnya, mobil John terbalik dan terbakar, hingga John ditangkap dan ditodong senjata. Yang mengejutkan, pimpinan penjahat itu adalah Bennett, mantan rekan John yang juga diledakkan kapalnya, tapi kok masih hidup? Ya, karena sengaja untuk memasukkan kematiannya. Bennett sangat dendam pada John karena pernah dikeluarkan dari pasukan khusus oleh John. Dan sekarang dia dibayar orang untuk menangkap John Matrix. Dengan senang hati dia melakukannya walaupun tanpa dibayar. Singkat waktu, setelah sampai persembunyian, Bennett mempertemukan John dengan seseorang yang membayarnya. Seseorang yang ingin mengkudeta presiden sebuah negara bernama Valverde. John dijelaskan bahwa kalau ingin anaknya selamat, maka ia harus menurutinya, yaitu terbang ke Valverde dan membunuh presiden yang menjabat sekarang.
karena John orang yang dipercayai oleh Presiden Valverde tersebut. Singkat cerita, John diterbangkan ke Valverde, dikawal oleh kriwil ini dan juga dikawal oleh Sully yang akan memastikannya benar-benar sudah naik pesawat bersama si kriwil. Dan terbanglah John dengan kriwil, tapi dengan keahliannya John mengkretek kriwil hingga tewas. Sully yang tak mengetahui kejadian di dalam melaporkan kepada Bennett bahwa pesawat John sudah terbang. Dengan penerbangan yang memakan waktu 11 jam untuk sampai Valverde, waktu tersebutlah yang dipunyai John untuk menyelesaikan semuanya. Dengan keahliannya, John melompat dari pesawat tersebut melalui roda pesawat. John melompat ke rawa-rawa. Dan target pertama John adalah si Sully. John tahu bahwa misinya membunuh Presiden Valverde berhasil ataupun tidak, putri John pasti tetap akan dibunuh. Jadi John mencoba sebelum waktu 11 jam habis, ia juga harus menemukan putrinya. John menemukan Sully di bandara yang sedang menggoda cewek cantik berambut mie. John yang tahu Sully tertarik padanya, memanfaatkan si cewek untuk mengejar Sully. Sampailah Sully di suatu tempat untuk bertransaksi dengan seseorang, dengan John dan si rambut mie membuntutinya. John mengatakan pada wanita itu bahwa putrinya telah diculik oleh Sully dan teman-temannya. Wanita itu diminta untuk membantu John membawakan Sully kepada John. Namun goblok, cewek itu malah melaporkan John pada polisi. Ditangkaplah John oleh para polisi, dan karena terjadi keributan dengan polisi, Sully mengetahui bahwa John ada di situ dan gagal naik pesawat. Langsung diburulah si Sully sebelum menelpon si Bennett. Lalu kaburlah Sully dengan mobil. Kemudian John mengejarnya dan si rambut mie malah ikut lagi dengan John. Lalu tertangkaplah si Sully dan dicengkiring seperti tikus. Karena John sudah mendapatkan petunjuk di mana penginapan Sully, akhirnya Sully dilempar ke jurang. Setelah sampai di penginapan Sully, John mendapatkan sebuah petunjuk lagi saat si Falcon datang ke situ dan mencari Sully. Jelas saja si Falcon bukan lawan John. Di mobil Falcon, John menemukan sebuah nota pembelian bahan bakar pesawat dan John langsung mendatangi tempat tersebut. John menyelinap ke dalam dan menemukan sebuah rute pesawat di peta dan dapat dipastikan bahwa putrinya disekap di tempat tersebut. Sebelum berangkat ke pulau tersebut, John dan Cindy si rambut mie ini memenuhi perlengkapannya dulu dengan menjarah sebuah toko senjata. Setelah semua siap, apes bagi John karena dia tertangkap oleh polisi setempat dan akan dibawa ke kantor polisi. Cindy berencana menembak mobil tahanan John dengan sebuah roket launcher, berharap John bisa kabur. Dan yang terjadi, berangkatlah John dengan sebuah pesawat amfibi. Dan terlihat Jenny yang pintar mencoba mencongkel tembok kayu di mana dia disekap. Singkat waktu, John telah sampai di pulau tersebut. John mendarat di tempat yang jauh dari pos jaganya dan bersiap untuk berperang dengan meninggalkan Cindy di pesawat tentunya. Karena sudah 11 jam di bandara Valverde, anak buah Bennett menemukan si kriwil sudah menjadi bangkai dan anak buahnya segera melapor.
tapi si John mulai bergerilya dan memasang beberapa bahan peledak. Bennett yang ketakutan semakin panik saat Jenny berhasil kabur, dan John mulai maju menghabisi satu persatu pasukan musuh. Sumpah sih, ini keren banget. Dulu pas aku kecil pernah bercita-cita jadi tentara karena lihat scene ini. Hahaha. Setelah kroco-kroconya dihabisi, berhadapanlah si John dengan Pak Capres, dan tentu saja dengan mudah dikalahkan oleh John. Namun sayangnya Jenny tertangkap oleh Bennett dan John tertembak lengannya oleh Bennett. Dengan bacot no jutsu, John mempengaruhi Bennett kalau laki-laki sejati akan bertarung dengan pisau. Pakai pistol mana paten. Bennett yang berambisi untuk mengalahkan John akhirnya membuang pistolnya dan melayani tantangan John. John yang tangannya tertembak sebelah sebenarnya sudah terpojok karena serangan-serangan Bennett. Namun karena kemahiran John, ia dapat membalikan keadaan. Karena kepepet, Bennett kemudian mengeluarkan tembaknya lagi, dan yang terjadi Pak Inspektur Ladusing. Setelah semua berakhir, Jenderal Kirby datang untuk membantu John. Namun yang tersisa hanyalah bangkai-bangkai musuh. John meratakan satu batalion seorang diri. Kirby mengajaknya kembali ke kesatuannya, namun John menolaknya dan pergi meninggalkannya bersama Cindy dan Jenny. Dor, Pak Kajin, Pak Jedor. Tamat. Pelajaran yang dapat diambil adalah jangan membangunkan harimau yang sedang tertidur. Itu. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.